Selamat pagi dan selamat datang buat teman-teman semuanya dan untuk teman-teman yang menyaksikan juga. Sebelumnya perkenalkan, saya Noval Nazi yang saat ini masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang pada saat ini atau podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai hukum kesehatan yang mana fokus kepada bagian malpraktik yang mengacu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Benar kan ya? Nah, oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ravina Cantika Yusuf dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester 6. Perkenalkan, nama saya Tasya Natasha Putri dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester 6. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Oh, ada beberapa ada yang masih yang semester 6 ya. Mungkin ini masih relate sekali untuk kita bahas. Sebenarnya tadi sudah saya mention bagian malpraktik ya teman-teman. Karena mungkin ini akan menjadi channel yang cukup edukatif. Hasil obrolan kita mungkin akan menjadi cukup edukatif. Saya rasa kita bisa membicarakan hal ini secara lebih akademik pula. Seperti itu. Jadi sebenarnya menurut hukum kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, malpraktik itu apa dan sebenarnya apa yang salah di masyarakat mengenai malpraktik itu sendiri? Mungkin kalau menurut saya pribadi, teman-teman bisa tambahin, kalau malpraktik dalam hukum kesehatan itu sebenarnya itu adalah tindakan tenaga medis atau surat profesi yang tidak sesuai dengan standarnya atau etik dalam pekerjaannya yang dapat merugikan cacat, luka atau apapun itu pada pasien. Namun kemudian secara sederhana tuh kita dapat mengetahui kalau misalnya malpraktik itu tuh salah satu tindakan kelalaian atau kesalahan yang menyimpang dari SOP kedokteran atau rumah sakit tersebut. Betul banget. Jadi poin yang bakal kita luruskan di sini adalah paradigma hubungan antara dokter dan pasien juga. Jadi dalam hukum kesehatan itu perikatan ini disebut perikatan usaha atau dalam bahasa hukumnya inspanning verbintenis. Artinya, tenaga medis berjanji untuk memberikan upaya terbaik sesuai ilmu dan standar profesi, namun tidak menjanjikan hasil kesembuhan secara mutlak. Nah, mispersepsi ini muncul ketika masyarakat menganggap ini adalah perikatan hasil atau bahasa umumnya itu resultat verbintenis, di mana jika tidak sembuh maka dianggap malpraktik. Oke. Berarti secara nggak langsung dokter itu tidak bisa langsung menjanjikan kepada pasien untuk mengatakan bahwasanya dengan ini akan bisa sembuh atau dengan upaya yang sedang diusahakan tidak bisa sembuh, seperti itu ya. Betul. Itu masuk ke bagian malpraktik juga. Iya. Oke. Jadi mungkin selanjutnya teman-teman boleh ngejelasin bagaimana sih menurut perspektif undang-undangnya sendiri. Oke, nah di sini tuh penting juga buat kita memahami aspek etika dan transparansi. Jadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasien itu tuh memiliki hak atas informasi yang jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Nah, ketidakpahaman pasien terhadap risiko yang sudah dijelaskan di awal itu seringkali menjadi pemicu dalam malpraktik di kemudian hari. Padahal tindakan tersebut tuh sebenarnya sudah sesuai dengan standar profesi. Teman-teman, sebelum kita bicara lebih lanjut, ada salah satu contoh kasus nyata yang sudah terjadi kan? Sebenarnya saya ada contoh nyata, yaitu pasien yang dioperasi. Sebenarnya prosedurnya itu udah sesuai, dokternya tuh dokter yang cukup bagus dan sebagainya. Akan tetapi pasien mengalami komplikasi pasca operasi dan mengakibatkan meninggal dunia, dan keluarga dari pasien mengatakan bahwa tersebut malpraktik seperti itu. Nah, ini poin krusialnya di sini. Jadi di sini masyarakat sering campur adukan antara adverse event atau kejadian yang tidak diharapkan dan malpraktik. Jadi kejadian yang tidak diharapkan itu merupakan risiko medis yang sudah diinformasikan di awal. Sedangkan malpraktik itu ada unsur pelanggaran standar profesi. Ya, jadi benar, di dunia kedokteran itu ada namanya risiko medis. Jadi tubuh manusia itu tuh bukan mesin yang hasilnya bisa diprediksi 100%. Jadi misal kadang udah sesuai nih dengan SOP, tapi hasilnya tuh bisa tetap buruk. Nah, itu tuh bukan otomatis malpraktik. Oke, jadi sebenarnya ada salah satu istilah yang sebenarnya cukup familiar di telinga saya mengenai apa tuh? Terakhir kali mengenai informed consent, teman-teman. Jadi pun ketika dokter sudah memberikan informed consent kepada pasien dan pasien langsung seketika menandatangani tanpa mereka ingin bertanya ya, atau mungkin
pasien tidak bertanya pun dokter tidak memberi penjelasan sebelum tanda tangan itu. Ya. Itu sebenarnya jika memang sudah ditandatangani, namun kejadian di luar kendali, di konteks ini adalah pasca operasi tersebut, itu bisa dikatakan malpraktik juga atau tidak? Sebenarnya konteksnya jika dokter udah memberikan informasi condition dan pasien mengatakan tersebut, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai malpraktik karena pada dasarnya dokter telah mengatakan itu dari awal sebelum adanya tindakan operasi tersebut. Namun jika ada kesalahan dari dokter yang tidak memberikan informasi condition kepada pasien, bisa dikatakan sebagai malpraktik seperti itu. Oh, baik. Sebenarnya sudah cukup lurus ya. Kalau misalkan masyarakat masih menganggap bahwasannya malpraktik adalah praktik ilegal, berarti itu salah juga. Dan kalau misalkan masyarakat menganggap malpraktik adalah praktik ilegal, di konteks ini konotasinya adalah kita selalu merasa sebagai mahasiswa hukum tentunya kita melihat di undang-undangnya pasti kan. Namun masyarakat semuanya perlu diedukasi juga mengenai malpraktik adalah praktik ilegal yang dalam konteks ini seperti misalkan dukun atau segala macam seperti itu, apakah mereka juga layak untuk dikatakan malpraktik? Sebenarnya kalau yang tadi abang jelaskan mengenai dukun, sebenarnya hal tersebut malpraktik, tetapi kebiasaan masyarakat yang Oh iya, benar. Kalau itu sebenarnya ya saya sepakat. benar. Mungkin kalau tadi penjelasan sebelumnya adalah mengenai bagaimana pandangan menurut medis. Sebenarnya kalau saya pribadi sudah cukup jelas karena toh kita di satu fakultas yang sama. Namun bagaimana sih untuk masyarakat mengerti tapi di sini dalam pandangan hukumnya seperti itu? Oke, jadi dalam dunia hukum kesehatan internasional yang juga kita terapkan, ada doktrin dan 4D yang harus terpenuhi secara kumulatif. Pertama ada DT, adanya kewajiban hukum dokter terhadap pasien. Terus ada dereliction of duty, yaitu adanya pelanggaran terhadap standar profesi atau SOP yang berlaku. Nah, ini adalah poin yang paling krusial. Nah, terus yang ketiga ada juga direct causation, yaitu pelanggaran SOP tersebut harus menjadi penyebab langsung dari kerugian si pasien. Dan yang terakhir ada damage, yaitu adanya kerugian nyata, baik berupa luka nyata, luka berat, cacat, ataupun kematian. Nah, saya setuju nih dengan Tasya karena sebenarnya risiko medis itu untransferable alias nggak bisa drama. Contohnya adalah kita shock anaphylaxis, yaitu setelah disuntik antibiotik padahal skin testnya negatif, itu musibah yang dikatakan sebagai musibah medis. Namun kalau dokternya bahkan nggak ngelakuin skin test terlebih dahulu, tapi yang dimana skin test itu merupakan prosedur yang diwajibkan, itu bisa dikatakan sebagai kategori dereliction of duty. Betul, jadi saya coba jelasin dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 273 mempertegas perlindungan ini. Jadi tenaga medis memiliki hak atas perlindungan hukum selama mereka menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur profesional. Jadi jika dokter sudah mengikuti SOP namun hasilnya tetap buruk, secara hukum itu dikategorikan sebagai risiko medis, bukan malpraktik. Ya, tapi kita jangan lupa kalau misalnya kan dari sisi pasien ya, dalam pasal 304 itu diatur soal mengenai tanggung jawab hukum. Yang paling menarik itu adalah dari pasal 306 sampai 308 mengenai penyelesaian sengketa. Nah, hal tersebut terbukti jika ada kelalaian yang menyebabkan keabsahan dan kematian, terdapat konsekuensi dalam hukum pidana. Akan tetapi kuncinya di sini adalah ketika dokter melakukan hal tersebut dan terbukti telah melakukan kelalaian kepada pasien gitu. Dan ini bukan opini publik, tetapi sidang disiplin dari pengadilan seperti itu sih. Kalau saya perhatikan seperti tadi, kita selalu bisa dengan perspektif dokter dalam menangani pasien. Lalu yang sedikit saya rasa bagian pasien yang ke-highlight sebenarnya adalah sedikit pertanyaan yang menurut saya juga penting untuk diketahui masyarakat ini ya, tentang bagaimana ketika pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan dokter tersebut terjadi pada pasien. Nah, hal itu mungkinkah untuk kita langsung ajukan kepada kepolisian yang dalam hal ini memang pihak yang harus melakukan hal tersebut? Dan kalau memang seperti itu, sebenarnya prosedur yang pasti itu seperti apa? Oke, jadi ini sebenarnya ada salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Terdapat semangat keadilan, restoratif, dan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang lebih diutamakan. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, pada pasal 306 sampai 308, setiap dugaan pelanggaran itu harus melewati pemeriksaan disiplin terlebih dahulu
oleh majelis disiplin. Nah, mekanisme ini berfungsi sebagai filter untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran etik, disiplin, atau memang ada unsur pidana murni. Gitu. Saya cuma nambahin ya, jadi hal ini tuh dilakukan untuk mencegah fenomena yang namanya defensive medicine atau di keadaan di mana tenaga medis menjadi terlalu takut untuk mengambil tindakan resiko yang sebenarnya diperlukan untuk menyelamatkan nyawa karena takut dikriminalisasi. Namun perlu dicatat bahwa undang-undang ini tetap tegas. Pada pasal 840 dijelaskan bahwa jika terbukti ada hal yang berat atau yang disebut global lata yang mengakibatkan luka berat atau kematian, sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan. Jadi undang-undang tidak memberikan kekebalan hukum, melainkan mengatur prosedurnya agar lebih adil bagi kedua belah pihak. Betul. Jadi teman-teman menonton, jika ada hasil medis yang sesuai dengan harapan yang teman-teman harapkan, jangan kita langsung lapor polisi ya, kan, tetapi kita cek dulu nih tahapannya udah benar belum, apakah di dalam praktek tersebut ada pelanggaran etika atau pelanggaran profesi kedokteran Indonesia atau lembaga terkait. Oke, setuju juga. Karena edukasi itu penting supaya hubungan dokter pasien itu bukan cuma hubungan kecurigaan aja, tapi hubungan kepercayaan atau transaksi terapeutik yang dilindungi hukum. Oke, jadi sebenarnya sudah cukup menjawab tentang bagaimana masyarakat bisa mengerti bagaimana harusnya hukum bertindak untuk dokter dan untuk pasien. Namun sebelum ini semua kita akhiri, saya punya satu pertanyaan yang sebenarnya mungkin teman-teman bisa jawab singkat saja, tidak perlu terlalu luas karena baiknya sudah banyak saya rasa. Bagaimana cara kita buat mengetahui? Tadi kan sudah dijelaskan juga ada yang non etik, ada yang disiplin, baru ada yang pidana juga. Sebenarnya etik itu pelanggarannya ada yang seperti apa, terus disiplin itu ada yang seperti apa, dan yang pidana itu seperti apa. Seperti itu. Sebenarnya kalau etik itu lebih ke tatapan dokter tidak memberikan informasi yang pertama. Terus yang kalau disiplin itu nanti direktur yang bantuin. Kalau dalam segi pidana berarti terjadinya kelalaian terhadap pasien yang dimana menyebabkan luka berat atau mati ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk pelanggaran disiplin dalam hukum medis sendiri, itu tindakan tenaga medis atau kesehatan yang tidak mematuhi standar profesi, pelayanan ataupun prosedur operasional. Nah, terus berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2025, ini tuh mencakup praktik yang tidak kompeten, mengabaikan tanggung jawab, tindakan ilegal, misalnya kayak aborsi tanpa dasar, terus penyalahgunaan wewenang, serta penggunaan narkoba atau alkohol. Mungkin itu sudah banyak yang kita dapat, dan pertanyaan tadi sepertinya cukup jelas. Dan apakah kembali ke pertanyaan sebelumnya, saya sendiri jawab langsung kepada penonton yang melihat. Jadi bagaimana ketika etika atau disiplin itu dilanggar? Sebenarnya etika itu ada di luar etik kedokteran, dan dalam hal ini pasti mengurus tentang apa yang saja dilakukan oleh pelanggaran etik yang dilakukan oleh dokter yang ada di Indonesia dulunya. Nah, untuk jelas untuk pidana pasti kita akan bawa itu karena kepolisian langsung, dan hal ini sudah sesuai dengan hukum yang sebenarnya berkorelasi. Karena tentang hukum di Indonesia terlalu relatif satu dari yang lain itu jelas tergantung dari undang-undangnya. Dan untuk acuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang kita bahas saat ini sudah cukup untuk menjadi acuan bagaimana seharusnya kita mengerti tentang malpraktik, apakah malpraktik atau malpraktik ilegal, atau malpraktik itu hanya salah satu dari atau hanya peran masyarakat ya, seperti aborsi itu adalah bagian dari praktik ilegal, walaupun bagian, tapi tadi sudah dijawab juga seperti yang mungkin itu saja. Teman-teman, apakah ada closing statement yang disampaikan? Kalau dari saya mungkin teman-teman bisa mengetahui bahwa sebenarnya malpraktik tidak hanya dilihat dari segi apa yang terjadi pada pasien, tapi teman-teman dari masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya tanggapan malpraktik itu seperti apa. Jadi tidak semua kasus yang terjadi di rumah sakit itu tidak dapat sebutkan sebagai malpraktik seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian salah satu video dari kami sedikit podcast yang saya yakin banyak dagingnya, semoga bermanfaat. Dan sekian dari kami, terima kasih.